Selamat pagi, saya Rizna Yaslamanik sebagai debater pertama akan menanggapi mosi yang pertama. Mosi yang pertama menyatakan bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, saya setuju dengan mosi ini. Mengapa saya setuju? Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi dalam dua bagian, yaitu ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Kita ketahui bahwa ekonomi mikro yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa dan bagian yang terkecil, seperti dalam ruang lingkup yang kecil. Seperti yang kita ketahui, yaitu harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain. Ekonomi mikro juga kita ketahui bagaimana rumah tangga, individual, perusahaan mengambil keputusan dan melakukan interaksi di pasar tertentu. Contohnya seperti bagaimana harga suatu barang terbentuk, bagaimana memproduksi untuk mencapai tingkat paling efisien, bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum, bagaimana konsumen memperoleh kepuasan maksimum. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa seluruh kegiatan keseluruhannya itu dalam ruang lingkup yang luas. Seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga neraca pembayaran, dan juga ada investasi dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 3, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan unit pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Dewan Juri yang terhormat, Bank Sentral juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank lain pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Dewan Juri yang terhormat, Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain. Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini, untuk melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri yang terhormat, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang dan menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang juga menetapkan pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang meliputi yang pertama, tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, tata cara perusahaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah. Yang ketiga yaitu instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka, tata cara penetapan tingkat diskonto. Yang berikutnya yaitu penetapan jenis dan besaran cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dan yang selanjutnya yaitu penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum. Yang selanjutnya pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing. Dan yang terakhir yaitu pengaturan huruf
huruf C, huruf D, dan juga huruf G yang didasarkan pada prinsip syariah, terutama mengenai penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 64 ayat 1, ketentuannya untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lainnya tertentu. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa defisit anggaran terjadi ketika pemerintah melakukan belanja lebih besar ketimbang pendapatan yang diterima, salah satunya dari pajak dalam periode waktu tertentu. Adapun dampak buruk defisit anggaran bagi negara maupun skala organisasi adalah yang pertama yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi kita ketahui dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga, ditandai dengan kurangnya pengeluaran karena penerimaan yang lebih sedikit. Yang ketiga yaitu konsumsi dan tabungan. Dengan keadaan inflasi mampu mengurangi pendapatan real masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan juga mengurangi tabungannya. Padahal peran penting tabungan adalah untuk mendorong investasi kita. Yang keempat yaitu pengangguran. Kita ketahui penurunan tingkat investasi juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Sekian pendapat saya untuk mosi pertama. Terima kasih.